Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syarih sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan di bulan yang penuh rahmat, bulan penuh limpahan pahala. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, sampai pengikut beliau di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Alhamdulillah, hari ini sudah berhadir salah satu peserta didik yang ada di SMP ITK dan Hasanah Banjarbaru, yaitu Ananda Hera Ayu Cynthia Bella dari kelas 8A. Yang mana Ananda Hera ini merupakan salah satu pengurus OSKA. Apa itu OSKA? OSKA itu adalah organisasi siswa Fardan Hasanah. Dan kalau pada sekolah umum itu biasanya dikenal dengan OSIS. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ananda Hera? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang santai ya, dimana tema yang kita angkat itu adalah puasa membentuk karakter diri. Nah, karena mungkin Ustazah akan tanya beberapa hal ya sama Hera ya. Iya, sudah. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya nih tentang makna puasa itu sendiri, bagaimana proses membentuk karakter, bagaimana nih puasanya Hera nih? Alhamdulillah lancar saja. Alhamdulillah lancar, mudah-mudahan lancar sampai nanti beduk sore ya. Amin. Azan maghrib dan sampai nanti di akhir Ramadan kita menyambut kemenangan. Oke, alhamdulillah. Nah, Hera, kalau menurut Hera nih ya, apa sih makna puasa bagi Hera? Kan Hera ini merupakan salah satu perwakilan dari teman-teman ya, dari usia yang remaja. Bagaimana, Nak? Kalau bagi saya puasa di bulan Ramadan itu banyak sekali faedah atau manfaatnya Ustazah. Di antaranya bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh limpahan pahala, dan selain itu bulan puasa di bulan Ramadan ini bagi saya memiliki makna, yaitu sebagai pembentukan karakter pribadi. Ya, jadi sesuai dengan tema tadi ya, artinya bahwa selain kita di bulan Ramadan ini dapat pahala ya kan, pengampunan ya kan, ternyata ada juga nih membentuk karakter diri. Nah, jadi penasaran nih. Nah, kalau boleh diceritakan kembali nih, menurut Hera itu pembentukan karakter diri yang seperti apa? Kalau menurut saya, coba lebih kita perhatikan lagi saja kecenderungan orang yang berpuasa. Dia akan sangat berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata, berpikir. Dia meyakini bahwa dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin tidak makan minum, mengendalikan hawa nafsu, disiplin terhadap waktu imsak, ataupun berbuka juga ya, disiplin ataupun ya. puasa. Ketika azan dikumandangkan, kita menyegerakan untuk berbuka puasa, tidak ingin mengulur-ulur waktu. Ketika tanda-tanda imsak dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola, kita segera mengakhiri sahur. Stop ya, stop sahurnya. Demikian juga ketika meninggalkan puasa, maka wajib hukumnya untuk diganti dengan hari yang lain. Puasa kalau misalnya wajib. Ya. Semuanya mengalir seolah menjadi kebiasaan untuk mentaati. Tidak terasa apa yang kita lakukan sebenarnya adalah kita telah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, kita tidak merasa terbebani karena ada niat untuk menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kedisiplinan saja. Sekali ya. Namun demikian banyak orang berpuasa tetapi perilakunya
tidak berubah karena kualitas puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Nah, itu yang sangat disayangkan ya, jika ya kan puasanya nggak dapat pahala, yang ada hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti karakter-karakter itu bisa ditanamkan di dalam saat kita menjalankan puasa. Oke, jadi itu ya. Nah, kemudian kalau menurut Hera nih, ya kan, apa sih empati ya di dalam puasa ini, dan bagaimana itu hubungannya dalam membentuk karakter? Kalau bagi saya, berpuasa dapat membuat kita merasakan penderitaan orang yang kelaparan dan kekurangan. Betul. Dengan empati, kita lebih mudah untuk memberi dan berbagi, yang pada gilirannya membentuk karakter kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Iya, jadi kalau boleh Ustazah ambil garisnya, kalau kita berpuasa artinya kita bisa merasakan bagaimana sih orang yang nggak makan. Kita yang puasa dari imsak aja istilah subuh ya, dari jam 5 ya sampai jam 6 sore, itu laparnya luar biasa. Belum harinya panas ya kan, hausnya luar biasa. Bagaimana dengan teman-teman kita ya kan, saudara-saudara kita di sana yang 2-3 hari nggak makan ya kan. Nah, jadi di situ kita belajar bagaimana kita berempati, merasakan penderitaan orang. Keren, luar biasa. Nah, terus Hera, bagaimana nih kita dapat meningkatkan kedisiplinan, karena salah satu lagi karakter daripada diri kita itu adalah kedisiplinan. Nah, bagaimana menurut Hera kedisiplinan melalui puasa di bulan Ramadan? Kalau menurut saya, puasa mengajarkan kita untuk mematuhi waktu tertentu untuk makan, tidur, dan beribadah. Ini membentuk kedisiplinan dalam menjalani rutinitas harian dan mengelola waktu dengan lebih baik. Itu saja. Nah, kalau boleh dirinci lagi nih, ya kan, nilai-nilai disiplin apa nih yang dapat terbentuk ya? Tadi kan masih umum ya, nah mungkin bisa dirincikan lagi, bisa diambil beberapa kedisiplinan yang bisa dipetik dalam bulan Ramadan. Kalau menurut saya pribadi, saya bisa memetik itu ada beberapa poin nih saja. Ada 4 poin. Yang pertama, disiplin mentaati hukum Allah. Mentaati hukum Allah. Yaitu mendidik manusia untuk menaati semua larangan-larangan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya perintah dan larangan Allah sudah ada, tetapi ada pada saat puasa Ramadan kita biasanya meningkatkan amal saleh, misalnya tarawih, tadarus, iktikaf, bersedekah, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi kalau selama Ramadan ada tambahan lagi ya, tadi kayak kita baca tadarus ya kan, yang mulanya jarang mungkin selama bulan Ramadan bisa sering ya, kemudian iktikaf gitu. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, disiplin mengelola diri. Disiplin mengelola diri, siap. Dengan puasa harus menahan amarah, gibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang biasanya bebas. Tetapi karena kita sedang puasa, maka harus mengelola diri agar puasa kita sempurna. Oke, siap. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, disiplin untuk jujur nih saja. Disiplin untuk jujur, keren nih. Apa itu? Disiplin untuk jujur. Puasa melatih kita untuk jujur, mengatakan yang sebenarnya, karena puasa merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melaksanakan puasa. Yang keempat? Yang keempat yaitu disiplin membiasakan diri. Membiasakan ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan puasa tetap berlanjut dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ada lagi? Cukup 4 ya? Cukup. 4. Jadi dari 4 poin ini ya, yang sangat menarik bagi Ustazah itu bahwa disiplin untuk jujur. Betul sekali ya, ini yang harus diterapkan tidak hanya di bulan Ramadan tetapi di hari-hari di bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Karena kejujuran ini yang sangat diperlukan. Salah satu karakter diri kejujuran. Karena betul sekali, puasa itu hanya tahu diri kita dan hanya Allah, ya kan? Cara puasa Ustazah, padahal nggak puasa, kan Ustazah nggak tahu ya. Makannya ngumpet-ngumpet juga nggak tahu. Jadi ini luar biasa ya, disiplin untuk jujur. Alhamdulillah. Nah mungkin kenapa Hera mengambil poin-poin tersebut? Adakah dasar-dasarnya? Jadi
bisa dikatakan bahwa dengan puasa ini membentuk karakter diri, yaitu disiplin. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 saja yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, betul sekali ya. Jadi apa yang Ananda sampaikan itu benar sekali, bahwa puasa ya di bulan Ramadan ini salah satu ajang untuk membentukkan karakter diri. Salah satunya tadi disebutkan adalah disiplin. Karena disiplin ini luas ya kan, tadi ada 4 poin, itu baru 4. Masih banyak lagi disiplin-disiplin lainnya. Nah, biasanya disiplin ini juga dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu, ya kan ya. Artinya seseorang dapat dikatakan disiplin apabila dia mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya itu dengan tepat waktu, ya kan. Nah, Islam mengajarkan ya kan bahwa menghargai waktu itu lebih utama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi waktu, ya kan ya. Kemudian inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya kan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-nasihat supaya menepati kesabaran. Jadi seperti itu. Jadi Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan sekaligus kedisiplinan. Nah, sebagai contoh, waktu sholat fardu kan itu punya batas awal dan batas akhir. Nah, jadi kita kalau bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalkan lewat daripada batasan itu, maka dia tidak sah dianggap sholatnya, kecuali memang ada beberapa hal-hal yang ujur ya kan, atau yang menyebabkan adanya haram. Nah, kemudian lagi kayak kita puasa, waktu imsak sudah, artinya kita sudah siap-siap ya, jangan lagi makan-makan. Kemudian azan subuh udah berbunyi, ya kan, maka kita stop sampai nanti azan maghrib baru kita menyegerakan. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian lagi banyak ya kedisiplinan itu, artinya kita benar-benar harus menjalankan selama bulan Ramadan, dan nanti setelah Ramadan kembali dilanjutkan. Jadi jangan putus di bulan Ramadan saja. Tuh, kayaknya nih sebenarnya masih banyak yang mau kita bincangkan ya, tetapi karena memang terbatas segala sesuatunya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kesempatan lain lagi. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih untuk Ananda Hera yang sudah hadir bersama di sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Hera di luar sana, dan juga Ustazah serta teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menjalankannya. Sekali lagi terima kasih Hera. Sama-sama saja. Nah, sebelum itu izinin saya buat menyampaikan satu pantun dulu saja. Satu pantun, silakan. Makan kolak saat berbuka. Keren. Berbuka bersama keluarga. Insyaallah bismillah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena Hera punya pantun, Ustazah juga pantun punya pantun. Jalan-jalan ke kota Padang. Jangan lupa singgah sebentar ke kota Bali. Ya. Kalau ada umur kita yang panjang, semoga Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam acara ini. Jika memang ada kesalahan, kehilapan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Hera sekali lagi. Sama-sama
Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.